Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti kajian kita terkait ilmu tauhid dari kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah. Mudah-mudahan penjelasan yang sudah lalu masih kita ingat, dan kita akan melangkah kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu terkait sifat-sifat ma'ani lainnya sebagai penjelasan tambahan. Kemarin kita sudah selesai membahas tentang ta'alluq, hubungan antara sifat ma'ani dengan makhluk-makhluknya. Kemudian juga bantahan terhadap Mu'tazilah yang menuduh Ahlussunnah wal Jamaah mengakui adanya zat yang berbilang 8, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala yang esa, dan 7 sifat ma'ani sudah dibantah. Kita akan menjelaskan bait yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsummal kalama laysa bil hurufi wa laysa bit tartibi kal ma'lufi. Sumal kalamu, kemudian kalam Allah Subhanahu wa taala laisa bil hurufi, tidak terdiri dari huruf, wa laisa bit tartibi, dan tidak juga terdiri dari sunan-sunan, kal ma'lufi, seperti yang sudah kita ketahui. Di sini akan menjelaskan sifat kalam. Mari kita ikuti penjelasannya sesuai teks berikut. Bayanu dzalika anna lana kalaman nafsiyan. Nah, ini penjelasan tentang sifat kalam ini laisa bil huruf, bahwa sifat kalam Allah Subhanahu wa taala tidak berbentuk huruf. Lana, kita saja manusia memiliki kalaman nafsiyan atau kalam yang ada pada diri kita, belum terucap dalam lisan dan belum menjadi suara. Wa huwa ma rattabnahu fi khayalina. Nah, jadi istilahnya itu, kalau kata orang Sunda itu kretek. Jadi kretek hati, sesuatu yang terlintas dalam hati dan pikiran kita. Itu seolah-olah kalam kita, tetapi belum berbentuk huruf. Gitu. Fi khayalina. Itu kan minal alfaz. Kemudian dalam pikiran kita, oh kira-kira ini keinginannya seperti ini, kalau dikatakan menjadi seperti apa. Jadi kita memiliki sesuatu yang ada dalam kepala kita, dalam hati kita, belum berbentuk kata-kata, belum berbentuk bahasa atau huruf, tapi kita sudah membayangkan apa yang akan kita katakan, ya kan? Minal alfazi, dengan kata-kata. Walidzalika tartib mabda'un huwa malakatul iqtidar ala ta'lifil kalimat, atau ala ta'lif kalimatin wa kalamin. Jadi lintasan sesuatu yang ada dalam pikiran dan hati kita, yang kemudian ingin kita ungkapkan dalam kata-kata, itu yang merupakan malakatul iqtidar ala ta'lifin atau ala ta'lifi kalimatin wa kalam. Itu merupakan kemampuan, ya, yang Allah berikan untuk menyusun kalimat dan kata-kata. Jadi awalnya pada lintasan pikiran. Watil kal malaka, kemampuan tersebut hasilatun lana min takarruri idrakat al muta'alliqa bil kalimati wa ta'lifiha. Jadi adanya kemampuan yang kita miliki untuk berkata-kata dan terlintas pada pikiran kita itu bisa muncul min takarruri idrakat, karena kita sering melihat sesuatu. Misalnya ketika kita melihat sebuah objek terlintas dalam pikiran kita, kemudian kita mau mengatakan, mau mengomentari objek tersebut, begitu. Kemudian summa tazdadu syai'an fa syai'an. Kemudian semua kesan kita terhadap sesuatu yang melintas dalam pikiran bertumpuk, begitu, sedikit demi sedikit. Wa rubbama yutlaqu 'alaihal kalam majazan. Nah, yang terlintas dalam pikiran dan hati kita ini kita sering menyebutnya sebagai kata hati, bahasa hati. Padahal itu belum berbentuk kata-kata, dan itu ada dalam diri kita. Ini yang disebut dengan kalam nafsi. Itu kita mengatakan hati saya berkata. Itu hati saya berkata itu adalah merupakan sifat majazi, gitu ya. Perumpamaan seolah-olah kita itu hati kita berkata-kata, padahal belum mengeluarkan huruf, belum mengeluarkan suara. Kita pun begitu, gitu. Jadi kita di sini memahami pada level ini bahwa kita memiliki kemampuan untuk berkata-kata dari sesuatu yang kita rasa terhadap sebuah objek yang ada dalam pikiran kita, kemudian kita berusaha menyusunnya dalam kata-kata, tapi belum dikeluarkan melalui alat suara, melalui alat huruf. Itu sering kita sebut sebagai kata-kata hati atau terlintas dalam pikiran, belum menjadi sesuatu yang berwujud huruf ataupun suara. Ini disebut dengan kalam nafsi. Nah, zat Allah Subhanahu wa taala itu juga memiliki sifat kalam, yang kalam ini tidak memiliki suara dan tidak memiliki huruf, dan ini sifatnya qadim.
Itu sifatnya abadi karena dia tidak terdiri dari huruf, tidak terdiri dari suara. Makhluk saja punya seperti itu, apalagi zat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, maha berbeda dari makhluknya, gitu kan, memiliki kudrah dan iradah untuk berkata-kata, yang kata-kata ini tidak terdiri dari huruf dan tidak terdiri dari suara. Oleh sebab itu penulis ini mengatakan, idza wa'aita hadza fanaqulu kalamullahi ta'ala huwal kalimat. Bahwa jika Anda sudah memahami hal tersebut, saya jelaskan, kata penulis ini, bahwa kalam Allah Subhanahu wa taala adalah al-kalimat allati rattabaha Allah taala fi ilmihil azali. Bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat yang Allah susun, yang ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala yang azali, bisifatihil azaliyah, dengan sifatnya yang azali, allati hiya mabda'u ta'lifiha wa tartibiha wa hadhihi sifat qadimah. Jadi kalam Allah Subhanahu wa taala yang nafsi itu yang azali, yang ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala dan belum berbentuk sesuatu yang terdiri dari huruf dan kata-kata. Adapun terjadi huruf dan kata-kata seperti ketika kami menjelaskan tentang bagaimana Al-Qur'an itu merupakan kalam lafzi, yang itu hadis yang Allah mudahkan supaya kalam zati atau kalam nafsi yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala bisa dipahami oleh manusia, sehingga itu yang terdiri dari huruf dan terdiri dari susunan kata, terdiri dari suara dan segala macam, itu yang disebut dengan hadis gitu. Sebab itu walaysa bitartibi kal ma'lufi. Kalam Allah Subhanahu wa taala yang qadim yang ada pada ilmunya itu laisa bitartibi kal ma'lufi, tidak terdiri dari susunan kata-kata tertentu, tidak terdiri dari susunan huruf-huruf. Misalnya kita mengatakan saya mau ke kampus gitu. Itu kan terdiri dari susunan saya, SA, YA, mau, MAU, ke kampus dan lain sebagainya. Itu terdiri dari susunan ini, dan ini adalah merupakan terdiri dari huruf, dan ini hadis. Sementara kalam Allah Subhanahu wa taala itu laisa bil hurufi wa laisa bit tartibi kal ma'luf, karena kalam Allah Subhanahu wa taala qadim, ada pada zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terkait dengan huruf dan suara dan apapun. Demikian penjelasan tambahan nasihat kalam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.